Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandifa Ajar Mahendra, NPM 1850313. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Di sini saya akan membahas materi mengenai huruf Palawa dan Arab Melayu di Nusantara. Aksara Palawa ini berasal dari India Selatan. Aksara ini dinamakan sebagai aksara Palawa karena berasal dari dinasti Pallava yang berkuasa di India Selatan antara abad ke-4 hingga abad ke-9. Aksara ini cukup bersejarah bagi perkembangan aksara di Indonesia. Pasalnya, aksara ini merupakan akar aksara yang berkembang di Indonesia. Aksara Palawa terdapat pada beberapa prasasti, diantaranya yang pertama yaitu Prasasti Mulawarman, yang terdapat di Kutai, Kalimantan Timur, yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5. Yang kedua yaitu ada Prasasti Tarumanegara, yang berasal dari pertengahan abad ke-5. Hampir semua aksara daerah di Indonesia merupakan turunan aksara Palawa, yang berasal dari daerah India Selatan. Aksara Jawi, aksara Pegon, dan aksara Bilang-Bilang merupakan turunan abjad Arab, sedangkan aksara Nagari berasal dari daerah India Utara. Sejak awal kehadiran aksara-aksara di kawasan Asia Tenggara, hadir berkembang pada periode-periode yang hampir sama, menunjukkan adanya kemiripan berlangsung hingga abad ke-8 Masehi. Meskipun dalam beberapa hal masih memperlihatkan pengaruh Palawa seperti gaya aksara masa sesudahnya, yang oleh Butch Harris disebut aksara Pasca Palawa. Namun, hampir di setiap wilayah Asia Tenggara daratan dan kepulauan, sekurang-kurangnya abad ke-8 Masehi telah berkembang aksara yang pada prinsipnya sama tetapi memiliki corak-corak khusus tersendiri. Abad ke-13 Masehi merupakan zaman kegemilangan Islam di Nusantara. Perkembangan agama Islam telah menjadikan bahasa Arab mendapat tempat di kalangan penganut agama Islam di daerah ini. Bahasa Melayu kuno yang menggunakan huruf-huruf India berganti menggunakan huruf-huruf Arab. Motif perkembangan aksara Arab Melayu adalah karena masyarakat lokal tidak bisa berbahasa Arab, sehingga mereka mengupayakan untuk menggabungkan antara bahasa lokal yaitu bahasa Melayu dengan bahasa Arab dalam sebuah tulisan. Yang dipakai untuk menulis adalah huruf Arab, sedangkan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu. Bukti tulisan yang menggunakan aksara Arab Melayu dapat dilihat pada peninggalan budaya dalam bentuk tulisan yang masih manual, yakni naskah atau manuskrip Melayu yang ditulis dengan tangan asli masyarakat Melayu. Peninggalan tulisan tanganan tersebut di berbagai negara, tulisan tangan yang ditinggalkan mereka itulah dikatakan sebagai bentuk intelektual masyarakat pada zaman lampau di Nusantara. Tempat penyimpanan naskah Melayu tersebar di seluruh dunia, di antaranya Afrika Selatan, Amerika, Australia, Belanda, Denmark, India, Indonesia, Inggris, dan lain-lain. Oleh karena itu, naskah Melayu dapat dikatakan sebagai bukti bahwa aksara Arab Melayu telah digunakan untuk menulis di Nusantara, sehingga keberadaan aksara Arab Melayu telah menjadi sebuah lambang budaya di Nusantara ini. Tokoh bahasa penting pada abad ke-19, yang pertama yaitu ada Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, 1796 sampai 1854, ialah seorang penulis kelahiran Malaka. Beliau disegani sebagai pelopor dalam bidang persuratan dan penulisan bahasa Melayu. Ia juga diberi julukan sebagai Bapak Sastra Melayu Modern. Beliau menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 bertajuk Syair Singapura Terbakar. Beliau bukan sekadar memperhatikan perkembangan bahasa Melayu tersebut melalui karya kesusastraannya. Beliau juga menyadari bahwa nahu bahasa tersebut. Yang kedua yaitu ada Raja Ali Haji pada tahun 1809 hingga 1870. Tokoh pertengahan abad ke-19 dari Pusat Kebudayaan Melayu Johor Riau. Beliau adalah putra dari golongan bangsawan Riau dan berperan besar menjadi penyengat Pusat Kebudayaan Melayu dan Pusat Pengetahuan Islam di Kepulauan Melayu. Dua buah hasil karya beliau yang penting yakni Bustanul Katibin li Subyanil Muta'alami, Kitab Perkebunan Juru Tulis bagi kanak-kanak yang hendak menuntut belajar,
Yang kedua yaitu Raja Ali dianggap sebagai tokoh bahasa yang penting karena karya-karyanya beliau telah meletakkan asas pembinaan dan pembukuan bahasa Melayu seterusnya. Juga dianggap sebagai pencatat sejarah Nusantara yang pertama. Perkembangan tulisan berbahasa Arab Melayu di Nusantara karena didorong oleh semangat dan sebagai kesinambungan dari kerajaan Johor Riau yang telah banyak meninggalkan karya-karya bertulisan aksara Arab Melayu. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mulai ada kodifikasi dalam bidang perkamusan pada tahun 1988. Pembuatan Kamus Bahasa Indonesia mendapat sumbangan kosakata yang tidak sedikit dari bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa sumber kedua setelah bahasa Sanskerta dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab yang juga menjadi penyebar agama Islam. Sejak abad ke-12, bahasa Arab mulai mempengaruhi bahasa Melayu, terutama sejak banyak raja yang memeluk agama Islam. Bukti tertulis adanya unsur-unsur bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu adalah dengan ditemukannya syair yang berbahasa Arab, bahasa Sanskerta, dan bahasa Melayu di Batu Nisan di Menye Tujuh Aceh pada tahun 781 Hijriah. 17 perkembangan kosakata bahasa Indonesia sangat pesat pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21. Perkembangan kosakata tersebut dapat dilihat pada bertambahnya lema dalam Kamus Bahasa Indonesia dari satu edisi ke edisi berikutnya. Selama kurun waktu 20 tahun, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI telah mengalami perkembangan muatan lema dari 62.000 lema pada edisi pertama hingga 91.000 lema pada edisi keempat. 18 penambahan kosakata bahasa Arab dalam kosakata bahasa Indonesia tersebut menandakan bahwa bahasa Arab memiliki peranan yang cukup penting dalam penambahan pembendaharaan bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.